Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatullah wassalamuhu ala nabiyyil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Segala puji teriring syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, berikut nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengaji, untuk talabul ilm. Untuk talabul ilm itu dengan niatan yang utama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan. Ya, sesuai dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar itu, menuntut ilmu itu fariidah, fardu, wajib. Ya. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain menambahkan wa muslimatin. Ya, ada kalimat wa muslimatin, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu bukti cinta Rasul kepada kita. Itu sekali. Jadi Rasulullah itu benar-benar bukti cintanya adalah mewajibkan kepada minimal umat guadah gitu bahasa gitu. Umat guadah, kalau umat yang lain itu terserah. Yang penting umat gua ini belajar gitu. Jadi makanya diwajibkan. Itu sesuai juga searah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah akan menaikkan, Allah akan angkat derajat siapa? Utul ilma, alladziina utul ilma. Ya. Orang berilmu. Yang pertama kita beriman dulu. Dan juga walladziina utul ilma darajat. Berikut juga orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Beberapa derajat. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya udah lanjut usia. Malu saya belajarnya. Enggak ada alasan. Ada di redaksi yang lain mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar itu, menuntut ilmu itu sejak kita lahir. Rajol, ya. Itu udah belajar. Pertama kita diajari untuk mendengarkan kalimat thayyibah. Allahu akbar, Allahu akbar. Belajar merangkak, belajar makan. Nggak mungkin dari brojol langsung lari-lari, nggak mungkin. Pasti ada tahap. Itu belajar. Hingga ke liang lahat kita masih diajarin. Nggak mungkin kita udah tidak lagi bernafas, kita egois.
Terus ada amil mau mandiin, nggak mungkin. Udah nggak usah, gue mandi sendiri aja, nggak mungkin. Kita udah nggak bernafas lagi, nggak mungkin mandi sendiri. Udah nggak usah, nanti saya pakai baju sendiri aja, pakai kain kafan sendiri, nggak mungkin. Apalagi sampai ke liang lahat, kita masih diajari, dituntun. Nggak mungkin kita bisa egois. Udah gua bisa jalan sendiri. Udah mati. Sudah wafat, sudah meninggal. Jadi menuntut ilmu itu bahkan hingga ke liang lahat. Udah di kuburan juga sama, nggak mungkin udah dalam kuburan. Udah nggak usah, nanti gua masuk sendiri aja, ngubur sendiri, nggak mungkin. Itu juga masih diajarin. Talqinin lagi. Yang pendapat talqin itu boleh. Ada juga kan yang nggak membolehkan. Gitu. Diajari lagi. Gitu. Jadi sebenarnya hidup ini cuma nunggu azan, Bu. Azan lahir, dan azan sudah meninggal. Nah, itu dia sesuai dengan tadi utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dari buayan hingga ke liang lahat. Dan ini yang paling penting. Kita kan udah tahu nih arah hidup itu kemana. Arah hidup adalah menuju kematian. Sedangkan al-mautu ya'ti baghtatan, yang namanya kematian itu datang tiba-tiba. Nggak janjian. Nanti besok gua datang ya. Nggak janjian. Enak bener janjian. Ramadan, iya. Kita bisa persiapkan. Ya. Nanti ini Ramadan. Kita bisa persiapkan. Tapi siapa yang tahu kapan kita meninggal dunia. Nah, ini nih kabar baik buat kita. Untuk orang-orang yang selalu senantiasa menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh dalam belajar, ya, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kelak Allah akan mudahkan baginya siapa? Yang belajar tentu. Tariqan ila jannah, menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuq wal munaf war rusukh wa tabatin sukh. Wa salah jasadi war ruh ila hadratin nabil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Al-Ummahat wal akhwat al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan al-mudud atau pembahasan tentang mad, yakni bacaan panjang. Terakhir kita membahas tentang mad lazim. Dalam mad lazim ini ada beberapa yang masuk juga kategori, kan mad lazim itu kan ada 2 ya, kita udah bahas semuanya. Dengan jumlah keseluruhan ada 4, tapi bagiannya ada 2. Ada mad lazim mutaqal dan mad lazim mukhaffaf.
Sudah tuntas kita pembahasan mad lazim. Mohon maaf, mad lazim ada kilmi, harfi. Ya, yang kedua-duanya ada mustaqal, ada mukhaffaf. Mad lazim yang kilmi kita sudah bahas secara keseluruhan. Jadi mad lazim itu ya ada yang termasuk juga daripada mad farqi. Apa sih itu mad farqi? Mad farqi itu ya mad yang diawali dengan hamzah istifham. Ya. Jadi ada Allah, pokoknya ada hamzah. Diawali dengan hamzah itu kita ambil cirinya aja ya. Pokoknya ada hamzah di awal dan dibaca panjang bertemu dengan sukun atau bertemu dengan tasydid. Mirip-mirip dengan mad lazim. Ya memang satu ini dengan mad lazim kilmi ya. Kayak misalnya waladdallin kan itu itu kan apa mad yang bertemu dengan tasydid. Ini juga sama. Ini bisa juga disebut dengan mad farqi. Selain kita sebut mad lazim. Ya. Allah, al-an. Intinya yang diawali dengan hamzah. Ya, boleh kita sebut mad farqi. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau mad lazim itu apapun mad yang bertemu dengan sukun, apapun mad yang bertemu dengan tasydid. Sedangkan mad farqi bisa disebut mad lazim. Gitu ya. Saya ulang. Mad lazim tidak bisa disebut mad farqi kalau tidak diawali dengan hamzah. Sedangkan mad farqi itu sudah tentu adalah mad lazim. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami? Insyaallah. Apakah sama masih dibagi dengan mustaqal dan mukhaffaf enggak? Mad farqi nggak usah. Ya, contohnya kayak gini. Ini mad farqi karena diawali dengan hamzah. Garis besar dari mad farqi itu adalah hamzahnya ya. Adapun kayak ini mad lazim apa? Ada nggak mad farqi mukhaffaf? Nggak ada. Kan udah pembahasan di mad lazim. Ini cuma untuk membedakan aja yang diawali dengan hamzatul istifham. Ya. Apa sih hamzah istifham dalam bahasa Arab? Istifham itu artinya pertanyaan. Allahu, apakah Allah bla 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 kalimat selanjutnya gitu kan. Al-Zakaroin. Al-an, apakah sekarang bla 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 begitu ya. Oke, bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Jadi pembahasan mad farqi itu ya tidak jauh dengan mad lazim. Ya, nanti tinggal dilihat lagi karena saya juga sudah kirimkan ya modul. Nah, yang paling penting ini pembahasan selanjutnya adalah al-huruful muqatta'ah. Mungkin kemarin ada yang penasaran, kapan sih dibahasnya ini mad lazim harfinya? Mad lazim kilmi murudah. Nah, padahal kita sudah menyinggung itu. Tapi memang tidak secara keseluruhan. Baik, pasang telinga baik-baik. Perhatikan baik-baik, ummahat. Kita masuk kepada pembahasan sekali lagi untuk admin, bantu admin ya. Oke, masuk kepada Siapa? masuk kepada pembahasan. Benar, Abai. Aku dapat foto untuk ijazah. Oke, yang tidak berkepentingan silakan ditutup dulu apa namanya mikrofonnya. Nah, oke, baik ya. Jadi kita masuk kepada pembahasan al-huruful muqatta'ah fil Qur'anil Karim. Apa itu artinya? Huruf-huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu ya huruf yang terpisah-pisah. Terpisah-pisah itu dibaca satu persatu tapi menyambung. Itu namanya huruf muqatta'ah. Masih bingung? Oke, kita bahas ke halaman.
Allah mempunyai 29 surah dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terputus. Ya, yang bahkan di terjemahan itu nggak bisa sembarangan menerjemahkan. Para ulama tafsir aja menerjemahkan daripada huruf-huruf muqatta'ah ini dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Begitu. Tapi yang penting bagi kita adalah beriman bahwasanya huruf-huruf tersebut merupakan kalamullah. Membacanya sebagaimana diriwayatkan, ya. Maksudnya cara baca itu sebagaimana periwayatan masing-masing. Kan kalau kita kan riwayatnya riwayat hafaz. Gitu. Oke, jumlah huruf-huruf tersebut ada 14 yang terkumpul dalam silhu suhairon man qata'aka. Ya, jadi huruf-hurufnya di sini ada shad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, terus alif, mim, nun, qaf, ta, ain, dan kaf. Oke, ini huruf-hurufnya. Oke. Al-mudud wal al-waqi'ah fi hurufil muqatta'ah. Mad yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Syekh Al-Jamzuri berkata, wallazimul harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa qulu akhas wallazimul harfiyyu awwal suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa qulu akhas. Enak nggak, Bu? Enak. Tinggal dengerin ya. Enak. Giliran baca Oke. depan. Suaranya Ustaz. Jadi, amin. Wal lazim, mad lazim al harfi, mad lazim harfi. Nah, berarti penjelasannya nyambung ya sama mad lazim ilmi. Ilmi udah jelas kemarin. Kata Bu Dery, alhamdulillah sekarang udah paham mad lazim ilmi. Nah, sekarang mad lazim harfi. Pada dasarnya nggak jauh beda. Hanya terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Apa sih huruf-huruf muqatta'ah? Pokoknya sejenis Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Yang kayak gitu-gitu. Shad, Nun, gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Itu namanya mad lazim harfi. Apa ini? Mad lazim harfi itu terdapat pada awal-awal surah. Makanya biasanya disebut dengan fawatihus suwar. Oke. Misalnya ummahat mendengar penjelasan. Anaknya mungkin sekolah kebetulan pelajarannya ilmu tajwid. Fawatihus suwar. Ya, fawatihus suwar. Sedangkan ummahat baru tahunya huruf muqatta'ah. Anaknya nanya, kata Eza ke mamahnya, "Nah, fawatihus suwar itu apa sih?" Nggak tahu ya, mama pernah belajar juga huruf muqatta'ah. Padahal kata bahasa Spanyolnya mah eta kene. Jadi itu juga huruf muqatta'ah, fawatihus suwar ya itu juga. Kita bisa sebut fawatihus suwar karena apa? Karena ya terjadi pada awal-awal surah. Nggak mungkin lafadz Yasin ada di tengah, ya, di tengah surah. Dan kita sebut huruf muqatta'ah ya betul juga karena cara bacanya ya disatu-satukan. Misalnya ada alif lam mim, gitu kan? Ada alif, ada lam, ada mim. Cuma disambung cara baca. Gitu. Tidak dibaca alama. Gitu. Oke, lanjut. Yaitu dalam 8 huruf yang terringkas. Yang terkumpul dalam 8 huruf. Huruf-huruf tersebut terkumpul pada kalimat kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sad. Ya. Dan ain memiliki 2 cara membaca. Yaitu membaca
tul atau membaca dengan tawassut. Tahu ya tul itu apa kemarin? Dibaca panjang sepanjang deng. 6 harokat. 6. 6 harokat. Tul itu 6 harokat. Atau membacanya dengan tawassut. Apa tawassut? Bukan parasut ya, tawassut. 4 harokat ya Mas? 4 harokat. Tawassut itu pertengahan. Paling pendek mad adalah 2, paling panjang adalah 6. Tengah-tengah 2 dan 6 adalah 4. Namun membaca dengan tul lebih utama. Jadi khusus huruf ain ya. Kalau yang lain dari kam asal nafas ini kaf, mim, nah ain boleh 6, boleh 4, lebih baik. Nah, sin, nah juga lam, nah nun, qaf, sad. Baik, lanjut. Syekh Al-Jamzuri berkata, wa masi wal harfi tulafi la alif famadduhu maddan tabi'iyya ulif wa dhaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar wa masi wal harfi tulafi la alif famadduhu maddan tabi'iyya ulif wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadim hasar. Ya, wa masih wal harfi tulati la alif, dan adapun selain huruf tulati yang bukan alif maka madnya termasuk mad tabi'i. Ya, madnya termasuk mad tabi'i. Ia dikenali ya, dan begitu juga termasuk mad tabi'i, yaitu awal-awal surah yang terkumpul serta teringkas dalam lafaz hayyun tahirin. Aduh, Pak Ustadz masih bingung. Apa sih maksudnya? Oke. Jadi yang terkumpul dalam naqoso asalukum atau kam asal naqos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad, ini semua 6 harokat. Meskipun ada satu tadi yang boleh 4. Ya, kita samakan saja misalnya 6 harokat. Sedangkan huruf muqatta'ah yang lainnya adalah hayyun toharo atau hayyun tohirin, hayyin tohirin. Ha, ya, ko, ha, dan ro. Ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 5 hurufnya. Ini dibacanya cuma 2 harokat. Berapa 2? 2 harokat sin jim. Apa sih? Saja. Sin jim. Ya, jadi dibaca 2 harokat saja. Makanya kemarin kita pernah baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, ada di atas. Lihat di slide-nya. Ada di sini di kam asal naqos atau di hayyun toharo? Hayyun Silakan Bu toharo. Neni. Ada di hayyun toharo. Berarti hayyun toharo cara bacanya berapa? 2 harokat. 2 Mad tabi'i, 2 harokat. Berarti dari lafaz yasin, ya-nya cuma 2 harokat. Tidak dibaca yasin. Oke, sinnya ada enggak? Sinnya ada enggak di sini? Hayyun toharo? Tidak ada ya? Nah, adanya di atas. Yang kam asal naqos. Ada enggak sin di sini? Kam asal. Ada sin asal ya, ada sinnya. Berarti sin masuknya dengan Tul. Ya-nya 2, sinnya 6. Nah, Yasin.
Bukan Yasin. Awalnya yang makmum. Ini kayaknya Al-Baqarah. Kayaknya ini kayaknya Ali Imran. Ini Al-Maidah nih. Taunya Yasin. Kirain ya ayyuhan nabi. Kirain ke situ ya. Padahal Yasin langsung aja ya. Ya-nya satu alif atau satu ayun. Bisa dipahami? Kan asal naqos 6 harokat. Hayyun toharo 2 harokat. Nah, itu kita udah punya nih konsepnya. Ya, udah punya racikannya. Baik. Kalau kita mau bikin soto misalnya, garamnya berapa gitu kan. Terus bumbu yang lainnya berapa, takaran kita udah tahu. Jadi jangan disamakan. Nah, garam mungkin kalau misalnya taruh mecin misalnya, ya garamnya sekian sama mecinnya sama ukurannya, itu bisa aneh nanti rasanya kalau misalnya takarannya tidak tepat, kira-kira seperti itu. Ya, jadi cara bacanya kam asal naqos 6 harokat, hayyun toharadu 2 harokat. Pahami sampai sini? Insyaallah. Insya Allah. Ayo, saya kasih waktu nih, sekarang lewat 39. Saya kasih waktu 2 menit buat mikirin. Ini saya udah paham semua belum ya? Saya kasih kesimpulan dulu. Kam asal naqos 6 harokat. Hayyun toharo 2 harokat. Itu. Pikirin dah. Masih apa namanya? Udah ngerti atau belum? Udah paham atau belum? Ada pertanyaan atau tidak? Silakan 2 menit dari sekarang sampai lewat 41. Oke, bagaimana? Kalau belum paham semua, saya kira nanti Bu ya bisa dilihat apa namanya rekamannya. Misalnya huruf muqatta'ah itu apa. Jadi kita langsung ke harokatnya ya, karena kalau dari awal lumayan. Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi. Kam asal naqos, huruf yang ada pada kalimat ini, kam asal naqos berarti naqos, saya ulangi. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad itu dibaca sepanjang 6 harokat. harokat. Boleh yang lain nggak? Kaf. Gitu kan? Mim gimana? Mim. Ada ain gimana? Ain. Bukan ain. Bukan, tapi langsung. Ain. Ya. Lam. Lam. Nun. Nun. Sod. Sod. Gitu ya. Itu 6 kayak yang harokat panjang. awal surat itu ya, Ustadz. Apa tuh? Ya, yang di awal-awal surat kayak Yasin itu ya. Ikut dalam. Betul. Iya. Betul. Pokoknya yang terdiri dari huruf-huruf ini dibacanya 6 harokat. Nah, yang kedua
yang terdiri dari huruf yang hayyun toharo, apa sih? Ha, ya, to, ha, dan ro, itu dibaca 2 harokat. Kayak Yasin, ya-nya masuk ke hayyun toharo, berarti 2 harokat. Sin-nya masuk ke kam asal, Enam. nafas. Berarti 6 harokat. Berarti cara bacanya gimana, Bu ini? Yasin. Mana katanya 6. Ulang lagi. Yasin. Oke, Masya Allah. Udah bisa ya? Jadi, ya-nya 2, sin-nya 6 harokat. Itu pembagiannya. Enggak ribet kok. Ya, enggak ribet benar. Kalau kita udah tahu, oh ternyata huruf muqatta'ah itu cara bacanya disebut huruf aslinya gitu. Kalau yang harokatnya nggak jelas kan alif lam mim kan harokatnya nggak karuan tuh. Ini mana harokatnya? Mungkin yang belum belajar pertama baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Ya kan? Yasin, yasa. Hamid, hama. Teman dikira penyakit ya. Itu kalau belum pernah ada di ranah itu, mungkin cara bacanya wallahu a'lam. Ya, baik. Bisa difahami ya, huruf yang tadi 6 harokat. Hayyun toharo 2 harokat. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi pembagiannya seperti ini ya. Al-mudud al-waqi'ah fil hurufil muqatta'ah. Mad yang terjadi pada huruf muqatta'ah. Mad yang terjadi pada fawatil suwar. Ada alif. Kalau alif nggak ada mad sama sekali ya. Mahat. Alif. Kenapa tidak termasuk naqasu asalukum, tidak termasuk hayyun toharo ya? Karena nggak ada mad dia. Nggak mungkin alif. Tapi langsung alif. Alif. Bukan alif, apalagi alif, enggak. Tapi langsung alif la, gitu ya, langsung. Baris kedua, sana qosulakum, sana qosulakum itu 6 harokat. Ain boleh 6, boleh 4. Meskipun yang lebih baik adalah 6. Jadi kalau ada kalimat kayak gini, 4 atau 6 harokat, ummahat jangan bingung. Ummahat jangan pusing sendiri. Tat, saya pakai 4, pakai 6. Saya pakai 4, nah dia pakai 6. Tat, yang mana yang lebih benar? Dua-duanya benar. Jangan dibikin ribut, lagi mau beli sayuran, ngobrolin tajwid. Ini lazim harfi, yang huruf ainnya, ibu pakai apa? Pakai yang berapa? Ya 4. Nah, bukannya pakai 6 ya? Di situ ribut. Jangan. Kalau ada kalimat boleh 4, boleh 6, dua-duanya betul. Ya, yang nggak betul, yang nggak baca Quran. Terus, hayyun toharo dibaca mad asli. Ya, dibaca mad asli 2 harokat atau 1 ayat. Oke, lanjut. Ternyata huruf muqatta'ah itu ada yang terdiri dari 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, ada yang terdiri dari 5 huruf. Contoh yang terdiri dari 1 huruf. Ada surah nih. Diawali dengan huruf shad saja. Jadi bacanya bukan so, tapi huruf aslinya shad. Ada dalnya. Ya. Tentang tulisan ini ada huruf shad, terus ada kayak harokat fathah di sini, padahal bukan harokat fathah. Ini bentuk panjang, bentuk mad. Jadi bahasanya shad, 6 harokat. Karena masuk naqasa asalukum atau kam asal naqas. Naqas ada sad kan? Yang kedua qaf. 6 harokat juga panjang ya. Qaf. Yang ketiga di surah Al-Qalam nun, 6 harokat.
Tiga-tiganya ini masuk kepada kam asal nakos. Kam asal. Nah, kam asal nakos. Nah, nunnya ada, kopnya ada. Nakos. Ya. Lanjut. Yang terdiri dari dua huruf apa aja, Ustaz? Nih ada. Yang terdiri dari dua huruf ada surah Toha. Nah, kok itu masuk kam asal nakos enggak? Kam asal. Wah, enggak ada. Berarti bukan 6 harokat. Gitu. Terus ha, ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti bukan 6 harokat. Pilihan kan cuma 2. Kalau bukan 6, 2 harokat. Berarti to sama ha sama-sama 2 harokat. Cara bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Jangan cari pembelaan sendiri ya, Bu. Ini sama nih kayaknya nih, Fawatil Suar nih. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Enggak ya? Langsung. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa gitu ya. Bukan Toha. Jangan. Langsung Toha, satu ayunan saja dua-duanya ya. Lanjut surah An-Naml ada tosin, dua huruf juga, ada huruf to, ada huruf sin. To masuknya dia 6 harokat. Kam asal enggak ada. Sin sama kayak huruf Yasin. Kayak di surah Yasin. Berarti 6 harokat. To-nya 2, sin-nya 6. Cara bacanya tosin. Ya, sin-nya yang panjang. Jangan tosin. Wah, ketahuan. Jangan jadi katimus. Enggak juga ya. Bisa kita belajar dari mana saja. Jadi kira seperti itu. Wah, ketahuan. Enggak sempat ngaji sadar makhraj. Gitu ya. Jadi sin-nya dibaca 6, to-nya dibaca hanya 2 harokat. Tidak dibaca panjang. Nah, selanjutnya di surah Yasin. Yasin. Gitu ya. Ya-nya 2, sin-nya. Sama di surah Ghafir. Ada juga di surah yang lain selain surah Al-Mu'min. Jadi nama surah Ghafir itu bisa juga nama lainnya adalah Al-Mu'min ya. Atau di surah Ad-Dukhan sama juga Hamim ya ada. Diawali dengan ha. Ya, ada 2 hurufnya, ada ha dan mim. Ha masuknya ke nakos asal nakos atau hayun tohar. Hayun tohar ada ha kan? Mim kam asal nakos yang pertama. Ya. Berarti mimnya 6, ha-nya 2 harokat. Gimana bacanya? Bukan hamim, tapi sama kayak huruf kayak surah Yasin. Gimana? Hamim. Amin. Kepanjangan, Bu. Langsung. Hamim. Amin. Hamim. Coba. Amin. Iya, mimnya 6 harokat ya, panjang. Itu yang terdiri dari 2 huruf. Next. Yang terdiri dari 3 huruf apa aja? Nah, ada surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran. Ya, atau surah yang lainnya diawali dengan 3 huruf, ada huruf alif, lam dan huruf mim. Cara bacanya gimana? Kita urut dulu satu persatu, Bu. Kita lihat dulu satu persatu hurufnya. Alif. Wah, tanpa mad. Langsung alif. Lam ini di mana nih? Nah, kan kita klasifikasinya itu 2 tadi ya. Yang 6 harokat dan yang 2 harokat. Lam di mana nih? Kam asal. Oh, ada nih di 6 harokat. Terus lam udah ketemu 6 harokat. Mimnya berapa? Kam. Oh, ada nih di kam asal nakos di 6 harokat juga. Berarti lam sama mim 6 harokat. Cara bacanya gimana? Alif lam mim. Ya. Lam itu kalau cuma baca lamnya doang itu namanya mad harfi, mad lazim harfi. Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf karena ketemu dengan sukun. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan ayat mim bertemu mim menjadi tasydid, maka menjadi mad lazim harfi mutaqqal. Jadi bedanya mukhaffaf sama mutaqqal itu sukun dan tasydid. Mukhaffaf sukun, mutaqqal tasydid. Tasdid.
Bedanya mad lazim harfi atau mad lazim kilmi. Kalau mad lazim kilmi di keseluruhan Quran, sedangkan mad lazim harfi hanya di titik-titik surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Begitu bedanya. Yang kedua, di surah Yunus ada alif lam ra, sama, dilihat lagi. Alif tanpa mad lamnya, tadi udah 6 harokat, ra-nya cuma 2 harokat. Alif lam ra, itu doang. Bukan alif lam ra. Salah. Panjangan. Jadi cukup 2 harokat atau 1 alif atau 1 ayunan ya. Alif lam ra. To sin mim sama. Tinggal diperhatikan lagi. Masuk yang 6 harokat atau yang 2 harokat. To 2, sin 6, mim 6. Iya. Gitu. To sin mim. Kenapa kok ditansad? Karena bertemu dengan guna. Kan ini tulisannya to sin mim seperti ini. Cara bacanya ya kita urut dulu to, sin sama mim. Cara bacanya to, sin panjang. Nah, ketemu dengan guna non sukun ketemu mim. Idgham memasukkan non ke mim. Sempurna, kamil. Ditahan dulu 2 harokat. Sin itu. Terus yang 3 harokat juga ada 3 huruf juga ada ain sin qaf di surah Asy-Syura. Tulis dulu ain, sin sama qaf. Baru dilihat nih ain otomatis nunnya sukun. Sin juga nanti nunnya sukun. Makanya dibaca panjang ain. Nun sukun ketemu sin hukumnya ikhfa. Pak. Mesti ain ya 6 dulu. Ain kan nah kosong asalakum atau kama asalakum. Oh iya berarti. Nah. Sin, oh sama 6 juga. Oh, kam asal nako ada 6. Berarti 3-3 nya 6. Tinggal tengah-tengahnya doang nih. Nun sukun ketemu sin, nun sukun ketemu qaf, dua-duanya ikhfa. Gimana cara bacanya? Ain sin ya, ainnya 6. Si nun ketemu sin diikhfakan dulu. Gunnah lagi. Sinnya 6, si 6. Nun 2 harokat lagi digunakan. Baru qaf. Gitu cara bacanya. Jadi enggak sembarangan ain, sin, qaf enggak. Nunnya dulu ketemu sin. Karena kita baca Al-Qur'an itu satu persatu. Begitu. Saya ulangi cara baca ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ain sin qaf. Gimana? Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Itu yang 3 huruf. Yang 4 huruf apa aja? Nah, sama. Alif lam mim shad al-a'raf diawali apa namanya? Ada alif, ada lam, ada mim, ada shad. Tulis lagi. Ini tulisannya seperti ini. Tulisannya rasanya seperti ini. Ditulis secara lengkap seperti ini. Ada alif, lam, mim, shad. Sama kayak tadi ya. Tinggal dilihat lagi. Cara bacanya tadi alif lam mim shad. Ada ar-ra'd juga sama alif lam mim ra. Sama cara bacanya ya. Baik. Nah, 4 huruf. Sekarang ya 5 huruf. Satu surah di surah Maryam saja, di awal surah Maryam. Ada kaf, ha, ya, ain dan shad. Ini nih cukup salah. Banyak keliru ya, bukan salah, banyak keliru. Gimana sih cara bacanya? Kafnya gimana, haknya gimana? Lagi-lagi kita klasifikasi lagi ya. Kita klasifikasi terlebih dahulu. Kafnya berapa harokat? Haknya berapa harokat? Ya-nya berapa harokat? Ainnya berapa? Shadnya berapa? Kita lihat lagi kaf, ha, ya, ain, shad terdiri dari kaf, ha, ya, ain dan huruf shad. Kafnya berapa? Kam asal naqas.
Wah, berarti 6. Haknya berapa? Kam, asal, nah. Kosong nggak ada yang 6 harokat. Coba. Hayyun, toha. Ada toharok. Haknya berarti. Ya, ada 2 harokat berarti haknya. Kafnya 6, haknya 2. Ya, ada nggak di kam asal nakos? Oh, nggak ada. Ada yang di hayyun. Ada nih. Hayyun, toharo. Ada yaknya. Berarti itu 2. Haknya 6. Haknya 2. Yaknya 2. Ain, berapa sih ain? Kam asa ada ainnya. Kam asal nakos ada ain. Berarti 6 harokat juga. Ternyata kam asal nakos. Ada di ujung. Berarti saja 6 dulu. Ya udah, tinggal dibaca. Kaf ha ya ain. Karena ada non sukun ketemu saja. Kaf ha ya ain. Itu cara baca. Jadi bukan semuanya 6. Ada orang yang mentang-mentang baru ngelihat nih, saya udah belajar huruf muqatta'ah tadi siang Ustaz Gofur, tapi nggak merhatiin. Gimana cara bacanya? Kaf ha ya ain sad. Akhirnya Bu Nining bilang, enggak gitu. Semuanya Gitu 6. ya. Iya, masa semuanya 6? Tadi tidur kali ya, kameranya dimatiin. Oh tahu. Nggak merhatiin nih. Gitu, kata Bu Nining. Gini cara bacanya nih. Gimana Bu Nining? Coba silakan. Ya. Kok 2 doang? Oh, Kan bawahnya ada 5. juga. Oh ini. iya. Ulangin ya. Kan ada 5. Iya. Kaf ha ya ain sod. Oke, ya ha sama ya 2, ainnya panjang Ya. dulu, Bu. Ain. Ya ain sod. Ditahan lagi. Soalnya begininya cepet, takut napasnya hilang. Bukan, di angnya nahan dulu karena ikhfa. Oh, di angnya ya. Ya ain sod. Ditahan dulu. Ain sod. Iya. Oke. Saya Hidungnya mesti tekankan di nyengir. surah. Nah, saya tekankan Hidungnya di mesti surah nyengir. Maryam nih. Silakan dibuka surah Maryam sekarang. Ya, silakan dibuka surah Maryam. Saya nggak mesti harus baca semua ya. Minimal di ayat 1-nya betul. Kita belajar di tatbiknya aja, di kafah yang ain shadnya aja ya. Bagi yang apa namanya tadi? Yang ada di list. Baik, gimana? Sudah Surat semua? Sudah. Tadi Lihat di pokoknya lihat di screen aja deh. silakan di screen ya. Jadi surah Maryam itu terletak setelah surah Al-Kahfi. Berarti 19. Enggak tahu surahnya 305, berapa. halaman 305, Halaman Mbak. 305. Juznya itu juz 16. 16. Karena Al-Kahfi itu akhir juz 15 sama awal juz 16. Sudah? Sudah, Ustaz. Udah. Oh, udah. Belum apa-apa kok udah. Udah siap maksudnya, Ustaz. Oh, udah dibuka. Udah dibuka. Cara kita, saya kira belajarnya udah. Belum, masih demen. Oke. Masih demen tuh, Oke, Mbak. baik. Iya, masih demen. Iya. Bu Nining semangat terus ya, Bu ya. Sip. Iya. Meskipun kesannya kayak dimarahin kata Bu Nining. Semangat terus. Oke, baik. Dimarahin, Silakan diomelin. dibuka. Diomelin ya, Bu ya. Disemprot. Oke. Ayat 1 terutama. Kita belajar di ayat 1 aja deh, nggak usah di ayat kedua dulu ya.
Insya Allah kalau ayat kedua setelah selanjutnya itu mirip-mirip lah di surah Al-Baqarah, Yasin dan sebagainya. Di tengah-tengah surahnya sama. Oke, kita fokus di ayat 1. Atau di sini aja deh ya. Jadi di ayat 1 surah Maryam itu terdiri dari 5 huruf, betul? Ya. Betul. Oke, saya panggil dulu, ada Bu Nurul. Udah pulang? Hadir. Oke, baik. Mbak Sarah? Tes. Tenglong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isara. Enggak ada ya. Oke, baik. Karena ada Bu Nurul, insya Allah bisa dihandle ya. Baik. Silakan dilihat di slide. Jadi di surah Maryam itu ada 5 huruf, betul? Atau sambil lihat di mushaf, Bapak? Ada 5 huruf, silakan sebutkan. Bu Yati, silakan. Silakan sebutkan. Di mushaf aja nggak apa-apa lihatnya. Ada berapa huruf? Ada 5 ya. Ya. Apa saja? Huruf Kaf, Betul? Ya. Ain. Nah. Shod. Oke, baik. Ada 5 hurufnya. Sekarang Bu Novitarina. Nah, kaf berapa harokat? 6. Oke. Selanjutnya Bu Nining. Hak berapa harokat? 2. Oke. Selanjutnya Bu Dewi Taruma. Ya berapa harokat? 2. 2 juga. Oke, baik. Bu Siti Istiana. Ain berapa harokat? 6. 6. Sekarang Bu Lili Warni. Silakan. Sod berapa harokat? 6 harakat, Ustaz. 6 harakat. Betul, 6 harokat. Jadi, kenapa seringkali saya tekankan ummahat harus hafal huruf hijaiyah? Ingat nggak? Ingat nggak waktu saya bilang harus hafal huruf hijaiyah? Jadi bukan hafal abatata jaha khodat, bukan. Tapi alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, dal, dal. Kenapa? Salah satu gunanya adalah ini. Gunanya yang lainnya ketika kita melafalkan Al-Quran, ada yang salah, kita bisa sebut hurufnya. Misalnya, idza juljilatil. Kita bisa pas gurunya bilang, salah itu huruf apa? Huruf jim. Oh, bukan, ini huruf zai. Maka huruf zai langsung mengarah kepada makhrajnya za misalnya. Jadi enak gampang ini. Maksudnya membenarkannya mudah. Tapi kalau kita nggak tahu hurufnya, bingung. Huruf apa? Huruf ja. Huruf apa? Huruf za. Bingung. Ini ja apa? Ja itu jim atau zai gitu. Tapi kalau kita tahu hurufnya, ini huruf apa? Huruf jai. Nggak ada huruf ja, ini huruf zai. Ya zai. Itu huruf apa misalnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu huruf apa? Itu huruf jim. Bukan huruf ja. Nama hurufnya jim dibacanya ja karena fathah. Nama hurufnya jim dibaca ju karena dhammah. Nama hurufnya jim dibaca ji karena kasroh. Semua huruf seperti itu. Kecuali kayak huruf ba, ta, ta. Mungkin memang nama hurufnya seperti itu. Ba, ta, dan ta. Fathah sama nama huruf sama. Beberapa huruf hijaiyah, nama hurufnya dan ketika fathah itu sama. Ya, batata terkhusus. Ada juga huruf ha, huruf ro, ya kan? Itu. Kenapa? Salah satu gunanya juga untuk bisa membaca huruf muqatta'ah ini. Saya ulangi. Kaf 6 harokat. Ha 2, ya 2 ain 6 sad 6 harokat juga. Perhatikan. Tadi cara baca Bu Nining sudah nyaris betul. Kenapa? Karena kafnya udah 6, haknya 2, ya-nya 2, ainnya udah 6, sodnya juga udah 6. Ada beberapa koreksi. Pertama, ha dan ya itu jangan dipisah ya. Bukan kaf, ha, ya, ain. Langsung ha, ya, ain. Ha, ya, ain. Ya, Bukan ha, ya, bukan. Karena hamzanya dihilangkan. Ya, ain, shod. Iya gitu. Kafnya 6. Kaf. Ya, ain. Ya-nya kepanjangan Bu Nini. Ya, Ya. ain.
Ha ya ain. Ha ya ain. Lihat di ini nih. Ummahat. Lihat di slide dulu nih. Ini ada tulisannya. Tulisan atau rasamnya seperti ini di Quran. Nah, huruf muqatta'ahnya terpisah-pisahnya kayak gini. Ada kaf, ada ha, ada ya, ada ain, ada shad. Sebentar, saya pakai center dulu. Biar ummahat bisa ngelihat, saya pakai center ya. Nih, kelihatan senternya? Kelihatan. Kembang Oke. ros. Nah, ini adalah tulisan di Quran. Ayat di Quran seperti ini tulisannya ya. Adapun cara bacanya, nah seperti ini, kafnya ada, ha, ya, ain, dan shad. Adapun ketika kita, wah kayaknya masih agak ribet nih, gimana ya? Lihat aja misalnya di Latin. Kaf, banyak tuh A-nya bukan bukan juga ya. Tapi kaf, ha, ya, sama. Ha, ya, bukan ha, ya, bukan. Tapi ha, ya, ain. Di i-nya yang panjang. Ya, di ain, i-nya yang panjang. Bukan di nun-nya. Bukan ain. Bukan, tapi i-nya panjang dulu. Ain. Baru di ang. Ain. Ya, perhatikan tangan saya. Ini kenapa saya belum serahkan ke ummahat, biar praktek dulu. Perhatiin ya, insya Allah saya jelaskan sejelas mungkin. Amin. Ya, tatap mata saya. Oke, perhatikan tangan saya. Ya, di sini ada tisu. Gambuk. Sulap. Bukan sulap. Oke, perhatikan. Ya. Oke. Ini nanti ketika menggenggam adalah gunnah. Menahan. Ya, ketak terbuka satu persatu itu harokat. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Gitu ya. Perhatikan lagi. Kaf, ha, ya, ain, shad. Pas menggenggam itu gunnahnya. Sekali lagi, perhatikan. Kalau bisa layarnya digedein pakai ini, pakai proyektor. Nggak punya, Ya. Ustaz. Nih, yang nggak punya berarti maksudnya nggak harus. Maksudnya di ini, digedein nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Gitu ya, bisa? Insya Allah. Sekali lagi. Sekali lagi. Mudah-mudahan nafasnya kuat. Itu. Ya, Ya. makanya latihan Takut nafas. nafasnya nggak kuat. Perhatikan dulu. Sekali lagi, saya kasih bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, shad. Gitu ya. Kafnya 6. Ha, ya 2. Ain 6. Ditahan 2 harokat juga. Kenapa engnya ditahan di belakang, nggak sekalian dari depan? Aing gitu. Ibu tadi kan udah dijelasin itu mad lazim harf. Oh, lazim. Ya deh. Iya, itu arti. Iya, karena ada mad lazim harfi, makanya kita bahas mad lazim harfi. Berarti yang ain panjang banget ya Ustaz. Atau ain ini dibaca 4 harakat aja ya biar tambah gunnah 2.
Oke, boleh 4 ya, karena ain boleh 4, boleh 6. Boleh ummahat ya mungkin nafasnya Gantung agak pendek. napas. Bergantung nafas ya. Udah ya, udah Aku dikasih nafas. toleransi tuh. Udah, mentang-mentang ummahat tapi kalau lagi baca Quran jangan minta diskon lagi ya, Bu ya. Udah 4 aja. Ya, nggak boleh nawar, nggak boleh nawar. Udah di korting tuh 4 tuh ya. Udah cukup nih, modelnya nggak dapat. Ya, Ustaz jangan lupa nanti kode jarinya 4, kode jarinya 6. Oh iya, siap. Saya contohkan dulu ya. Jarinya sih ada 10, Bu. Alhamdulillah. Iya. Yang ada Ya, cuma mangap perhatikan. doang. Nanti dengan ke 6 Ustaz. Ya, saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf hanya ain sad. Gitu kan? Yoi. Oh. Udah. Kalau saya 46 apa namanya? Boleh-boleh aja. Nanti buat ummahat nih. Serah. Atas 6. Kenapa jadi saya yang disalahin? Ya, enak aja nyalain guru. Aduh. Ustaz, Nah, Ustaz, apa? Baik. saya Ella Ustaz, Bu Ella Ustaz. Ya, silakan. Kayaknya untuk mempermudah apakah ini 2 harokat atau 6 harokat, menghafal yang hayun toharo aja kali ya Ustaz ya. Jadi kalau hayun toharo kan 5 huruf, selain 5 huruf itu berarti 6 harokat gitu kali ya Ustaz, lebih mudah ya. Boleh, itu tergantung ummahat nangkepnya enaknya seperti apa. Yang penting kita udah jelaskan semuanya. Masing-masing. Ya, Ya, Ustaz. boleh ya. Itu berarti cara memahaminya seperti apa. Gitu ya. Atau Jadi saya lihat boleh. kalau ya Ustaz, saya lihat kalau di Al-Quran kalau yang 6 harkat itu di atasnya ada alisnya. Jadi kita nggak hafal huruf itu pun sebetulnya sudah dipandu dari yang halis ada Dari halisnya alis. berarti 6 harkat. Ya. Betul. Betul nggak? Oke. Gitu. Oke, saya tengahin ya. Ummahat. Semua mushaf sekarang rata-rata katakanlah dari Kemenak misalnya. Quran Indonesia itu udah kebangetan apa namanya? Udah kebangetan manja sebenarnya. Keenakan. Udah kebangetan manja sebenarnya tanpa kita bukan berarti nggak harus belajar, ya, harus belajar karena biar tahu. Itu sebenarnya udah lengkap ya, menurut saya ya, udah lengkap. Maksud saya kenapa? Kebangetan kalau udah belajar masih kagak tahu gitu. Soalnya kalau di Mushaf Madinah banyak huruf yang nggak usah pakai harokat. Contohnya huruf yang sukun, nggak diharokati. Kita mah bingung kalau huruf yang nggak ada tanda sukunnya apa. Bingung, ini nih fathah, kasrah atau dhamma atau sukun. Nggak ada harokatnya ini gimana gitu kan. Padahal huruf yang tidak ada harokatnya Apa itu yang isinya daging? Iya, itu ya. Jadi nggak apa-apa cara memahami tadi boleh dibalik misalnya. Selain dari naqos asal naqos berarti 2 boleh kayak gitu. Selain dari hayyan toharo berarti 6 boleh. Itu bagaimana cara memahami. Baik, terima kasih Bu Ella tuh dikasih tips tuh sama Bu Ella tuh. Selain hayyan toharo 6. Oke. Sekarang silakan bantu baca listnya dari Bu Nurul, tafadhali. Siapa yang pertama? Ustaz. Yang pertama Bu Eis. Bu Eis, silakan. Ya.